Keluarga diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas di kamar indekosnya meyakini Arya Daru tidak bunuh diri. Keluarga berharap polisi juga bisa mengungkap tuntas kasus ini. Lalu bagaimana polisi akan menindaklanjuti permintaan keluarga Arya Daru ini? Kita ulas bersama penasihat ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi yang telah hadir di studio Kompas TV. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam, Pak. Pak Arianto, ini kan polisi tidak menutup kasus ini. Keluarga juga meminta penyelidikan dilanjutkan. Ini sebenarnya gayung bersambut dong ya. Penyelidikan tidak ditutup, ada permintaan untuk diteruskan. Apa yang membuat polisi akhirnya juga bisa melanjutkan penyelidikan kalau begitu, kalau harus memenuhi tuntutan keluarga? Polisi selama ini tanpa diminta pun ya oleh keluarga. Kemarin kan masih dibilang. Ya. Tapi kami masih akan membuat peluang kalau ada temuan-temuan baru akan kita lanjutkan. Oke. Artinya begitu. Gini ya. Yang diumumkan oleh polisi kemarin itu Pak, itu hasil penyidikan yang selama ini sudah mereka lakukan. Ya. Polisi itu kalau begitu ada suatu orang meninggal karena janggal ya, maka tugas dia adalah satu, mencari barang bukti, ya, mencari barang bukti selengkap mungkin untuk menerangkan pada publik bahwa apakah ini meninggalnya kena apa, siapa yang meninggal, dan bagaimana cara meninggalnya itu. Kalau saya katakan keterangan yang lengkap itu ada 7 Pak. Siapa, di mana, dan sebagainya itu. Nah kemarin kalau menurut pengamatan saya ini Pak, selama 2 atau 2,5 bulan ya kurang lebih itu, polisi sudah menurut saya sih ya, sudah sangat perfect itu mengumpulkan barang bukti. Bukan hanya barang bukti yang ada di TKP di kamar, ternyata dikembangkan TKP yang di Bubungan itu ya. Sama sehari ketika dia ada CCTV yang masih dia ada di pasar itu. Itu sudah ditelisik semua, ada 20 titik, dan kemudian hasilnya disampaikan oleh ahli yang CCTV dan cyber ya. Kemudian diterangkan secara detail bahwa itu kesimpulannya adalah itu dari situ sampai ke kamarnya sampai dia meninggal itu tidak ditemukan orang lain yang memang masuk ke situ lah. Kurang lebih kesimpulannya kayak gitu. Nah, kemudian keterangan mengenai meninggalnya itu pun yang cerita kan juga ahli toksikologi sama histopatologi. Ternyata di dalam perutnya itu tidak ada arsen ataupun yang barang-barang berbahaya sehingga bisa menimbulkan kematian. Sedangkan dari histopatologi adalah meninggalnya karena napasnya kurang napas lah gitu. Tapi ahli-ahli itu mengatakannya Pak tidak secara vulgar, pakai bahasa masyarakat, pakai bahasa teknik yang mereka pakai, sehingga banyak sekarang masyarakat kenapa nggak vulgar aja kan gitu kan? Itu kenapa alasannya Pak? Tidak benar-benar dibuka aja gitu loh. Gini Pak, kalau ahli itu dia akan menerangkan dengan bahasa yang ahli ada. Nah kalau kemarin itu kenapa polisi tidak langsung vulgar, ini meninggalnya karena gini ya, ini diduga meninggal karena bunuh diri. Itu yang dihindari oleh polisi Pak. Karena kalau kita ngomong gitu bisa menimbulkan ketersinggungan daripada keluarga Pak. Itu kira-kira gitu, sehingga di satu sisi polisi masih agak meredam, tapi di lain sisi masyarakat ingin tahu. Pak Arianto tadi mengatakan sebenarnya penyelidikan yang dilakukan oleh polisi ini sudah perfect begitu ya, sudah sempurna. Menurut pengamatan saya. Begitu. Nah tapi ini Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai progress report yang disampaikan Polda Metro Jaya kemarin belum tuntas. Awal sebelum Arya ditemukan meninggal belum dijelaskan. Kita simak dulu pernyataannya Pak Ugroseno berikut ini. Ya itu progress report yang dilaksanakan sampai saat press conference sampai sejauh itu, tapi belum lengkap seluruhnya menurut saya. Semua barang yang kemarin dipaparkan juga, mungkin ada barang bukti kalau ada, kan ini harus dirangkai. Cerita dari yang bersangkutan awal sebelum terjadi ditemukan meninggal, ini kan belum dihubungkan semua. Nah, belum bisa dihubungkan semua, artinya ada missing link begitu. Ya, saya Bapak melihat itu ada missing link? Kalau saya sih gini ya, saya tuh pengamat penyidikan itu sudah 30 tahun yang lalu Pak. Dan saya baru melihat expose yang terjelas itu baru kemarin itu. Karena apa? Penyidik biasanya kan cuma ngomong bagai kesimpulan saja begitu ya. Gini-gini kan cuma gitu doang. Kemarin itu saya kagum gitu. Kok gitu ya? Yang ngomong karena ahlinya masing-masing. Jadi kalau menurut saya mereka tuh kemarin sudah detail demi detail tuh. Yang namanya 20 CCTV kemarin sudah sampaikan itu. Rangkaian itu sampai sini. Kemudian kenapa orang itu meninggal sudah disampaikan. Bagaimana prosesnya, kemudian siapa yang ada di situ sudah sampaikan bahwa dari semua titik jari yang kita cari, malah kalau ditambah lagi
oleh Dirbidum ngomong DNA itu ya. Kalau saya yang lebih tepat adalah sidik jari itu Pak. Sidik jari itu mengatakan bahwa semua itu yang cocok 12 titik itu hanya kepada ini. Kesimpulannya tidak ada orang di luar gitu. Baik. Kalau jadi gini ya Pak Grosino ya boleh saja dia mempunyai pandangan gitu. Tapi kalau menurut pandangan saya kemarin itu sudah lengkap. Adapun itu kemungkinan mungkin masih ada yang belum ketemu. Mungkin juga terjadi Pak. Tapi dengan fakta-fakta baru yang ini diungkap maksimal Pak. ya? Ini maksimal yang sudah dikumpulkan dari alat bukti yang ada itu. Setelah dianalisis dengan berbagai macam, itulah kesimpulan yang maksimal gitu Pak. Jika nanti kemudian hari ada fakta baru itu lain hal gitu ya. Dirkrimum juga mengatakan Pak, ini tidak menutup bahwa ini penyidikan selesai bukan. Termasuk soal telepon genggam yang sampai detik ini belum ditemukan. Nggak ketemu itu. Itu jadi bukan berhenti penyidikan. Nah, di sisi lain keluarga diplomat Arya Daru mengungkap polisi menyebut kasus kematian Arya ini belum tuntas. Seperti yang dikatakan Pak Ugro juga tadi. Karena itu keluarga berharap polisi melanjutkan penyelidikan kasus kematian diplomat Arya dan keluarga juga mengatakan bahwa Arya Daru ini penyebab meninggalnya itu bukan bunuh diri. Kita simak juga pernyataan dari pihak keluarga diplomat Kemlu yang tewas ini. Ada sangkalan dari keluarga apabila pas Daru ini meninggal karena bunuh diri Mas, ada sangkalan nggak Mas? Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu Mas, nggak Mas. Gitu. Kita juga berharap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib ini bisa mengungkap dengan jelas dan bisa tuntas dengan baik, karena kami juga percaya bahwa pihak yang berwajib bekerja berdasarkan kaidah-kaidah pekerjaannya yang baik. Apakah pernyataan keluarga ini harus juga direspons oleh polisi Pak? Bahwa keluarga yakin bahwa Arya Daru ini tidak tewas karena bunuh diri? Apakah harus ada respons? Tanpa diminta pun ya Pak ya. Polisi sampai sekarang pasti akan terus meneruskan kalau ada bukti-bukti yang baru pasti akan dianalisis lagi. Karena begini ya Pak, jangankan keluarga ya nggak percaya bahwa itu meninggal kayak gitu. Orang luar saja nggak percaya. Tadi kan ada DPR kan mengatakan ini pasti dibunuhkan gitu kan, pasti dibunuh gitu kan. Itulah apa sangkaan yang nggak bisa kita tolak Pak. Pasti kayak gitu. Gitu Pak. Cuman masalahnya adalah maksimal yang kita temu bukti-buktinya itu sementara adalah seperti itu kan gitu kan. Nah kemudian kalau mengapa kalau keluarga kemudian menuntut kayak gitu. Saya bisa bayangkan gini Pak. Kalau saya sendiri Pak yang sebagai korban ataupun ada saudara yang meninggal kayak gitu. Terus diumumkan bahwa saudara saya itu begini. Saya mesti tetap akan mengatakan saya tidak percaya. Dan saya akan menuntut pada polisi untuk adakan penyelidikan yang lebih lanjut kan gitu. Itu apa? Karena menghargai daripada para arwah Pak. Arwah yang sudah meninggal kan mesti dihargai kehormatannya Pak gitu. Itu kira-kira begitulah yang terjadi gitu. Nah keluarga ini juga meminta publik ini, saya simak beberapa waktu yang lalu, meminta publik bahwa jika ada fakta-fakta yang terkait dengan kematian Arya Daru ini bisa juga diinformasikan. Nah apakah itu juga menjadi tolok ukur bahwa penyelidikan ini jika ada bukti baru bisa dilanjutkan? Apakah keluarga yang harus menyodorkan bukti baru ataukah polisi yang harus mencari? Jadi gini, tanpa dari keluarga ataupun orang luar, polisi juga tetap berjalan. Pasti sekarang masih berusaha mencari handphone yang kemarin nggak ketemu, apa yang dianggap itu janggal gitu. Pasti tetap dicari. Makanya Dirkrimum kemarin kan menyampaikan kita tidak menutup ini bahwa ini selesai penyidikan. Termasuk barang-barang bukti yang katanya juga masih publik menilainya banyak kejanggalan misalnya Pak. Seperti selotip yang masih disegel katanya itu belum itu kan selotip sisa itu Pak. Itu selotip masih itu yang ya, kita clearance saja di sini biar jelas supaya tidak liar juga Pak. Kita jelaskan di sini. Ya kemarin tidak sangat detail banget ya diutarakan itu. Kalau kelihatan di situ kan ada gini ya masih bonggolan gitu. Itu kan sisa daripada yang ini yang bukan tadinya dibelebet kemudian balikan gitu lagi kan. Ya, termasuk saya juga sebagai media yang ingin meluruskan sesuatu yang liar, kabar yang liar di luar sana. Kita sebagai clearing house begitu. Saya menyimak kemarin ada beberapa hal yang beredar di media sosial termasuk soal hasil otopsi almarhum. Ini mungkin Pak Aryanto juga sudah menyimak ya. Dan itu disebarluaskan tanpa diantisipasi atau tidak di-counter oleh pihak kepolisian, tidak dijawab juga. Apakah ini yang tentang apa maksudnya? Yang hasil otopsi yang menyatakan bahwa katanya tidak bunuh diri dari NSA. Saya melihat di media sosial. Ini sebagai konfirmasi dan klarifikasi juga. Apakah itu hoax atau memang betul Pak hasil otopsi yang tersebar di media sosial? Kalau saya sih
yang saya dengar ya hasil otopsi itu saya hanya dengar daripada yang dirilis oleh ahli dalam press release kemarin itu. Berarti kita mengacunya ke situ saja. Ya, saya mengatakan hasil otopsi itu yang saya dengar daripada ahli toksikologi yang ada situ. Dan itu tidak dibocorkan ke publik kan Pak ya? Enggak, bukan, justru itu kan dirilis. Dirilis kan. Artinya tidak ada lembaran yang bocor ke publik, lembaran otopsi itu. Kalau itu kan hanya kalau dikatakan. itu untuk pembuktian di pengadilan. Baik. Itu yang saya tanyakan berarti itu hoax ya. Lembaran yang beredar di media sosial itu tidak benar dan artinya nggak mungkin tuh hasilnya dipaparkan gitu itu untuk pengadilan, Pak. Tetapi kalau untuk pada publik supaya tidak tanda tanya, kemarin itu sudah terbagus lah, sudah detail sekali sehingga saya pun nggak tahu tadinya bahasa itu mereka ya ahli itu, ternyata kayak gitulah cara menyerangkan yang baik itu kayak gitu. Oke, kalau gitu tenggat waktunya kapan Pak kira-kira supaya keluarga juga tidak bertanya-tanya kapan sih ini bisa diungkap benar, apakah ini sudah tuntas atau belum gitu? Tidak ada batasnya Pak. Tidak ada batasnya. Nanti kalau ada temuan baru misalkan Barreskrim sini dapat atau yang orang lain ngasih, polisi akan nyampaikan ini loh ada gini perkembangannya begini. Itu aja cuma. Garansi dari polisi juga Pak Arianto juga sudah menegaskan bahwa kasus ini benar memang belum ditutup dan kapanpun ada fakta baru itu bisa dilanjutkan penyelidikan, termasuk yang saat ini masih dicari adalah telepon genggam almarhum yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Baik, terima kasih Pak Arianto yang sudah menjelaskan terang benderang. Mudah-mudahan ada titik terang juga ke depannya, ada fakta baru yang bisa terungkap supaya tidak ada tanda tanya publik lagi termasuk pihak keluarga tadi yang disebutkan. Terima kasih Pak Arianto, selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih.